Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali bersama saya di sini dan juga Arman, juga KBP, juga di sini dalam mata kuliah Bidang Akuntansi saya akan mempresentasikan tentang accounting cash. Yang mana topik kita kali ini itu kita ambil dari penelitian di negara Nigeria tentang penentu pilihan akuntansi aset tidak lancar pada adopsi awal IFRS di perusahaan Nigeria yang ditulis oleh Muhammad Minisha. Inilah topik kita pada hari ini yang membahas tentang penelitian dari penentu pilihan akuntansi aset tidak lancar pada adopsi awal IFRS di perusahaan Nigeria. Ini penelitiannya di negara Nigeria. Sebagai pendahuluan, saat Nigeria mengadopsi IFRS, perusahaan yang terdaftar di bursa saham harus menyiapkan laporan keuangan berbasis IFRS pada Desember 2012. IFRS adopsi pertama kali memberikan pengecualian dan opsi untuk perusahaan sehubungan dengan tidak lancar pengukuran aset. Berdasarkan Berdasar dan kawan-kawan 2012 di bawah perspektif informasi pilihan akuntansi diskresional, manajer membuat pilihan akuntansi berdasarkan fleksibilitas diperolehkan dalam standar akuntansi untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan kredibilitas informasi. Menurut Watts dan Zimmerman 1986 dan Fred et al. Tahun 2001, ketersediaan opsi untuk pilihan akuntansi mungkin menguntungkan karena fakta bahwa opsi mungkin bukan alternatif yang tepat dari perspektif kontrak yang efisien. Model nilai wajar dapat digunakan untuk melaporkan pendapatan yang lebih rendah karena metode ini memberikan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada aset tidak lancar. Model biaya memberikan kesempatan bagi manajer untuk melaporkan peningkatan pendapatan karena beban penyusutan dalam laporan laba rugi didasarkan pada biaya historis yang lebih kecil dibandingkan dengan model lain dalam kondisi ekonomi normal. Ini dicatat dalam kondisi normal. Sebagai latar belakangnya, penelitian De Maria dan Dufour 2007 dan Waure et al. 2011 menggunakan PAT untuk menjelaskan pilihan akuntansi aset tidak lancar perusahaan Prancis pada awal adopsi IFRS, tetapi menemukan bahwa PAT tidak dapat menjelaskan pilihan akuntansi perusahaan. Ini pendapatnya De Maria. Pada penelitian Waure dan kawan-kawan ditemukan signifikan hubungan antara pilihan akuntansi dan strategi pendapatan perusahaan Tanzania, tetapi mencatat bahwa hasilnya bisa disebabkan oleh sifat longitudinal data dan menyarankan penggunaan data cross-seksional. Ini pendapat dari peneliti Waure tadi. Oleh karena itu, penelitian ini menguji determinan pilihan akuntansi pada aset tidak lancar di antara perusahaan di Nigeria menggunakan data cross-seksional pada adopsi awal IFRS untuk menjelaskan strategi pendapatan yang berasal dari pilihan yang dibuat. Positive Accounting Theory, PAT. Both menurut Zimmerman 1986, perspektif informasi memberikan banyak pencerahan tentang penggunaan angka akuntansi untuk analisis pasar, tetapi tidak dapat memberikan penjelasan untuk pilihan akuntansi kecuali untuk metode penilaian persediaan. PAT telah dikritik karena membatasi batas-batas penelitian akuntansi dengan menyingkirkan normatif penelitian akuntansi meskipun masih berguna untuk memajukan praktik akuntansi. Whittington 1987, Sterling tahun 1990. Ini mereka tentang PAT tadi. Nutswe tahun 1997, PAT telah mempersempit ruang lingkup penelitian akuntansi. Dan dengan demikian mempersempit fokus dan visi peneliti akuntansi, namun PAT telah memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap akuntansi penelitian, terutama dengan perspektif petualangan informasi dan masa penelitian di daerah tersebut. Jadi, huruf C, PIT itu mempersempit, tapi ada manfaatnya memberikan kontribusi yang signifikan, ada kontribusi yang dalam hal tertentu. Hasil penelitian dari studi pilihan akuntansi tidak konsisten. Salah satu penjelasan adalah pilihan akuntansi lebih berkaitan dengan sikap perilaku manusia dari sekedar pilihan pendekatan akuntansi yang membuat hasil studi pilihan akuntansi tetap menjadi teka-teki itu yang merupakan pendapat dari SW tadi, yang merupakan masih dalam tanda tetap menjadi teka-teki. Selanjutnya, IFRS adoption. Perusahaan memahami pentingnya pelaporan IFRS dalam menghasilkan investasi lintas batas kontrol dan efisiensi perusahaan. Itu menurut Heller tahun 2002. Penggunaan IFRS juga dapat mendorong perkembangan pasar modal di negara pengadopsi. Ada beberapa manfaat penggunaan IFRS berhubungan dengan pertama, peningkatan komparabilitas, relevansi, dan transparansi laporan keuangan menurut Averell 2007. Kedua, menciptakan global bahasa bisnis seluruh dunia. Demakovic tahun 2004, penyediaan informasi yang memadai dan komprehensif untuk mengurangi asimetri informasi. Jatet et al. 2009, dan peningkatan fungsi pasar modal Kedger et al. Ini beberapa manfaat IFRS terhadap beberapa ruangan bisnis yang memakai IFRS yang berhubungan dengan komparabilitas. Selanjutnya, Pascan dan Turkais tahun 2012 menemukan bahwa dampak adopsi IFRS memiliki perbedaan efek pada perusahaan tergantung pada ukuran mereka, jenis industri, sifat adopsi, baik sukarela maupun wajib. Khususnya IFRS sebagai standar berbasis prinsip menyediakan opsi akuntansi yang selanjutnya akan merangsang penelitian di bidang pilihan akuntansi. Pengembangan hipotesanya, salah satu laba adalah prediktor signifikan dari pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar pada adopsi awal IFRS. Kedua, ukuran secara signifikan menjelaskan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar pada adopsi awal IFRS. Ketiga, leverage adalah prediktor yang signifikan dari pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar pada adopsi awal IFRS. Keempat, konsentrasi kepemilikan secara signifikan menjelaskan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar pada adopsi awal IFRS. Kelimanya, proporsi direktur non-eksekutif di Dewan Perusahaan secara signifikan menjelaskan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar pada adopsi awal IFRS. Ini pengembangan hipotesanya. Metodologi penelitiannya, pertama, objek penelitian, ujian determinan pilihan akuntansi untuk aset tidak lancar oleh perusahaan Nigeria pada adopsi awal IFRS. Jadi, objeknya itu pada perusahaan di Nigeria yang mengadopsi awal IFRS. Subjeknya laporan keuangan tahunan 30 perusahaan yang target tahun 2012. Itu subjeknya 30 perusahaan. Dan teknik agresi digunakan untuk analisis. Kita memakai teknik yang dipakai oleh ini, yaitu teknik regresi. Sebagai sampingnya dilakukan secara asap berdasarkan ketersediaan laporan tahunan dan kepatuhan dengan batas waktu pelaporan IFRS. Sini kita dapat hasil dan kesimpulan pada penelitian ini. Pada umumnya perusahaan menggunakan model biaya untuk mengukur aset tidak lancar. Banyak 82,2% perusahaan memilih model biaya